reliabilitas. Namun kemarin itu saya ngambil tahunnya itu di tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Nah, di situ saya batasi untuk lingkupnya juga se apa ilmu sosial dan ilmu psikologi. Nah, di situ saya dapatkan artikel sebanyak 74 artikel. Nah, dari 74 artikel itu kemudian saya apa? Saya cermati. Jadi ada yang ada analisis terkait dengan validitas dan reliabilitas itu hanya saya temukan 9 artikel, Prof. Nah, itu selanjutnya bagaimana? Kemarin kan kalau tidak salah, kalau meta analisis ini harus sebanyak 30 mata nggih. Saya juga bingung apakah saya harus menambah tahunnya di tahun misalkan saya kan batasnya tadi 2014 sampai dengan 2023. Nah, apakah saya harus nambah di tahun sebelumnya 2010 sampai 2014 atau bagaimana? Ini mohon masukannya, Bro. Begitu Oke, ini terima sementara. kasih Nggih, ya. Sih, matur nuwun sangat. Ada yang lain? nggih. Silahkan, matur nuwun Mbak Nur Nggih, Yani. Nggih, sama-sama, Bro. Yang lain monggo silahkan. Mbak Diana, Mbak Dis, Mas Asif, Mas Fitra, monggo. Tapi Mas Fitra hasilnya. Ya, ya Prof. Izin. Nggih, ya. Oh, maaf Prof. Eh, masih dalam pemetaan Prof. Oh ya. Pemetaan baru pada penyelesaian isu karena kemarin rata-rata isu yang kita share itu mengarah ke sistematika review bukan meta analisis gitu. Setelah Oke, ini untuk mata kuliah sebentar. Ini untuk mata kuliah analisis meta atau untuk penulisan karya ilmiah ya? meta analisis. Kok judulnya ada Prof. Erna di situ? Belum, sorry Prof. Salah, Ya? salah Prof. Oh ya. Eh, Takutnya takut keliru tugasnya Prof. Erna gitu loh. Prof. Ya. Mm-mm. Eh, saya baru memetakan aja Prof. Dari beberapa artikel yang saya share lewat Publish Paris eh, yang sesuai dengan isu yang ingin saya sampaikan. Baru saya temukan eh, di 30 lebih jurnal, 40, tapi belum sampai ke tahap size-nya kok. Masih kebingungan. Oh ya, oke. Nggih, terima kasih. Oh, Kalau Mbak pertama tadi Mbak Nur masalah reliabilitas, yang kedua Nggih, masalah Bro. efek size-nya gitu ya. Nggih, Bro. Oke, sekarang kasus yang ketiga. Sopi, siapa lagi yang mau share? Silahkan. Mas Istiqlal mau share? Belum bro, belum ketemu yang anu, klik. Iya, oke. Hari ini insya Allah kita akan diskusikan terkait efek size ya. Nggih, kita mulai resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat sore, salam sejahtera. Nah, teman-teman, alhamdulillah tadi sudah ada masukan terkait dengan efek size-nya, nggih. Alhamdulillah ya. Sebentar.
Untuk effect size-nya nanti dibuka buku merah halaman 44 gitu ya. Sampai apa ada macam-macam. Jadi ada yang untuk means difference gitu ya. Data biner dan seterusnya di halaman 21 dan lain-lain di ini ya. Sudah kelihatan ini. Nah, ini kita sekilas ulang sekilas ya. Kita berjalan. Ya, kalau kemarin Mas-Mas dan Mbak-Mbak mencari ini, nah, kita ulang sekilas. Effect size. Nah, effect size itu merupakan ukuran numerik ya. Ukuran numerik yang nanti menjadi data di analisis meta. Nah, ukuran numerik yang menjadi data itu nanti kita ambil satu ukuran atau satu effect size dari satu riset. Makanya kenapa harus ada minimal 30 riset atau 50 riset. Nah, karena nanti eh, satu data itu dengan satu riset. Kalau 30 atau 50 kan pantas ya. Beberapa riset di Eropa yang terpublish di jurnal itu ratusan ya. Ada kemarin saya membaca tuh malah 1.500 riset yang akan gitu. Tidak hanya seratusan. Kemarin ada juga yang baca 150. Nah, jadi ada juga yang dari jurnalnya UAD itu ada yang 350 artikel. Jadi semakin banyak semakin bagus dan yang di itu, yang di list gitu ya, yang di list itu artikel-artikel yang dijadikan bahan. Nah, itu jadi daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu minimal nanti artikel-artikel yang dirujuk itu plus nanti tambahan yang digunakan untuk membahas dan ditulis di latar belakang gitu. Nah, kemudian terkait dengan efek size ini ya, nanti efek size-nya itu kemarin ya sudah kita bahas, paling tidak ada empat ya, empat keluarga. Yang pertama keluarga ukuran tendensi sentral ya, rata-rata, logit dan seterusnya. Yang kedua selisih ya, pretest post-test ya, selisih pre dan post. Kemudian yang ketiga selisih beda dua ya, beda provinsi, kemudian beda apa umur dan seterusnya. Yang keempat adalah korelasi. Ya. Nanti meskipun data korelasi ini bisa diambil dari Q-Quadrat dan lain-lain. Jadi paling enggak ada empat itu. Nah, sekarang kita cermati ya. Nah, kalau ukuran pemusatan, nah, di situ nanti dibaca bukunya ada proporsi logit, ada rata. Nah, itu nanti di halaman 44, 47, 48. Kemudian means difference, nah tadi yang ada prepost dan lain-lain masuk di means difference ini halaman 20 sampai 28. Kemudian ada nah, data biner, nah risk ratio, risk difference, nah itu ada 29, nah 27, 28, 29. Kemudian ada berdasarkan korelasi. Nah sekarang permasalahannya, kalau tadi Mbak Nuryani ya, Iya, Bro. yang mau dimetakan Iya, Bro. itu, yang mau dimetakan adalah reliabilitas, gitu ya tadi ya. Iya, iya, Itu Bro. masuk yang mana, Mbak? Itu masuk yang mana? Sih, sih, sih. Halo, Mbak Nuryani. Nggih, Prof. Pripun, Prof? Pertanyaannya, tadi tadi kan efek size hanya ada empat jenis ini ya, keluarga besarnya. Nggih. Nah, kalau punya Mbak Nuryani masuk yang mana? Ini, Prof. Saya juga masih bingung ini, Prof.
Nah, jadi yang Iya, namanya analisis meta itu kita hanya memetakan yang ada. Kalau tidak ada ya tidak bisa dimetakan gitu ya. Jangan memaksa ya, gitu. Jadi kalau di sini tidak ada reliabilitas ataupun misalnya, nah ada reliabilitas yang satu pakai Cronbach, yang satu pakai ini. Nah, apakah kita bisa menyatukan data-datanya tersebut menjadi satu gulungan besar? tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ada satu validitas isi, satu validitas konstruk, bisakah kita membuat payung besar yang menaunginya? Tidak bisa. Nggak bisa, nggak bisa kalau pakai analisis meta. Nah, kasusnya Mbak Nuryani, kalau mau memetakan validitas dan reliabilitas seperti itu, pakainya adalah systematic literature review yang umum itu. Tidak bisa menggunakan analisis meta, gitu. Nah, jelas ya Mbak Nuryani ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Terus kedua kasusnya tadi, yang kedua Mas, siapa ya tadi? Mas Asif ya? Fitra, Prof. Mas Fitra ya. Coba di-share salah satu hasil unduannya, Mas. Sa- sa- Satu artikel hasil unduannya. Nah, kita mau lihat apa yang bisa diambil. Sudah di-share ya? Kita sama-sama cermati nggih. Izin, Bu, Sudah Prof. Mas Fitra ketemu? Heeh. Di Izin, WA, Prof. Eh, di WA aja. Heeh. baru dapat listnya dari ini, Bu, Prof. Dari Publish and Paris aja. Jadi Oke, nah sekarang cari. Coba kita pandu caranya mencari. Eh, baru nyalin Pas dari salah satu judulnya. Kopas salah satu judulnya atau di kanan, kolom kanan. kan. Diklik salah satu, klik gitu. Nah, terus itu di kanan, paper details. eh Bukan CSV, bukan yang itu. Tutup dulu, coba tutup dulu. Tutup dulu. Yang paper detail sebelah kanannya itu loh. Balik lagi yang tadi coba, Mas. Lanjut. Yang paper detail bukan CSV itu. Yang kanannya. Kita mau coba unduh salah satu aja untuk kita baca. Yang tadi. Nah, klik salah satu. Nah, jangan diklik itu. Paper detail itu ada DOI-nya kan atau ada judulnya kan. Iya, Prof. Jangan gerak-gerak, salah satu aja, klik salah satu. Jangan klik salah satu.
yang ini Prof. Ya, terus paper detail. Eh, sebentar. Eh, yang atasnya, yang di UI dan lain-lain. Di situ kalau beruntung itu bisa dapat link untuk ngunduh artikelnya. Atau di situ aja, virtual learning environment and bla bla bla. In STEM itu di copy aja, kemudian dicari artikel komplitnya di Google. Itu di kanan itu ada virtual learning. Itu di copy, naik, 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 naik. Bukan, bukan itu, bukan itu. Itu Yang loh, paper detail, Mas. judulnya. Paper detail Paper itu. details Paper itu detail, di di bawahnya paper detail. paper detail itu di bawahnya ada Iya, judul. ada judul. Naik, naik, turun, turun, turun. Itu ditutup dulu toh, itu ditutup. Kita nggak membutuhkan ekstensi macam-macam itu, kita nggak membutuhkan. Nah, di bawahnya help, di bawahnya help itu ada judul toh. Nah, itu di copy judulnya. Nah, itu di copy, di blok. Nggak bisa Prof. Saya Nggak, suka ngeblok dari belakang, nggak bisa. nggak bisa Prof. Atau open full text version. Eh, Bang Fitra. Boleh open full text version itu bagian bawah. Open full text version juga Versi. boleh, nanti dapat dapat yang full kalau beruntung. Iya. Izin cari dulu Prof sebentar. Ah, Nanti baru tampilkan Prof. Oke, atau teman yang lain bisa mendemokan Opel full text version bisa. Di copy judulnya, di kopas di Google bisa. Double klik artikelnya nanti nongol juga bisa. Monggo salah satu minta tolong share. share paper, Prof. Share tadi caranya itu loh kan teman-teman masih bingung cara memperolehnya. Oh, Atau Mbak Mut atau siapa coba? Oh ya, Mas Erfran juga monggo silahkan Mas. Nah, itu silahkan di copy judulnya boleh, di open publisher version juga boleh, klik. Nggak berhasil? Berhasil, Prof. Oh, kok nggak kelihatan di layar? Oh, belum kelihatan, Kak? Stop Itu dulu, toh Pak. yang Stop di-share terus. share Stop Stop ulang. dulu. dulu. Ya, bentar ya. Kelihatan ya? Oke, ya. Nah, ini Eh, sudah. nah, sekarang gini cara membacanya. Kita baca di abstrak dulu satu persatu. Bu, nanti kalau mundur 200 ya dibaca 200 gitu ya. Udah stop dulu. Nah, kita lihat tujuannya. Mekatronik dan lain-lain simulasi pakai macam-macam. Ini juga nggak terlalu jelas ya tujuan risetnya apa.
langsung data collection-nya dengan observasi, simulasi, dianalisis aspek. Hasilnya menunjukkan bahwa viabel AL, bla bla bla, Toyota model lebih tinggi produktivitasnya, model klasik, dan Toyota model produktivitasnya lebih tinggi. Nah, ini nggak ada bilangannya di sini, gitu ya. Nah, coba kita yakinkan di rumusan masalah, di introduction-nya. Tujuan penelitian atau research question. Turun, 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 turun. Hmm, turun, ada research question atau aims of research. Ya. Model Ford, Volvo. Tujuan risetnya apa? Posisi rotasi, dan lain-lain. Ini bukan pendidikan kayaknya ya, Mas ya? Eh, ini karena judul disertasi saya kemarin, Prof, itu teaching factory. Saya coba untuk mencari literatur yang terkait dengan teaching factory. Jadi yang muncul yang ini nih, teaching factory-nya nih. Oke, coba ke metode, Mas. Oh, kok hasil ya. Nggak ada bilangannya, ini lebih ke kualitatif. Nah, ini tidak bisa digunakan ya, teman-teman. Stop, stop sebentar. Pekerja, produktivitas. Ini proporsi, Mas, ya. Oh, Nah, jadi bisa digunakan. Jadi misalnya menggunakan model satu, tadi model Toyota ya. Misalnya nomor satu Toyota, nomor dua Volvo. Dari 13 benar 6. Nah, berarti proporsinya 6/13. 6/13. Atau 6 piece-nya apa nih? Saya nggak ngerti ini. Untuk yang mana? Nanti ini bisa digunakan. Jadi pakainya proporsi ya. proporsi. Ya, jadi efek Proporsi. size-nya proporsi. Model 2 dari 16 eh, benar 14 dan seterusnya. Berarti proporsinya 14/16. Seperti itu ya. Itu ini bisa digunakan dengan catatan efek size-nya proporsi gitu ya. Oke, turun lagi Mas. Atau produktivitasnya, tapi produktivitasnya ini anu ya, rata-rata atau apa? Saya nggak ngerti ceritanya di dalamnya, jadi perlu detail membaca.
Oke ya. Ini artikel 1 ya. Ini baru 1. Kayaknya tadi berarti kalau melihat datanya ini, nah tujuan risetnya adalah membandingkan produktivitas gitu ya. Iya, Prof. Oke. Oke, nomor 1, artikel 1. Kita dapat proporsi ya, efek size-nya proporsi. Coba data kedua. Nah, eh, minta tolong diturunkan dulu. Saya share itu ya, saya share eh, escape, saya share Excel. Nah, nanti Mas-mas membuat seperti ini. Nomor, nomor penelitian. Kemudian penulis atau peneliti. Nah, terus tahun. eh, apa jenis artikel, jenis. Nah, bisa nanti dituliskan artikel, bisa artikel kah atau proceeding atau apa, laporan riset gitu. Terus negara. Nah, tadi di mana Mas? Amerika misalnya. Nanti bisa ditambah benua. Nanti digunakan untuk variabel apa kemarin? Moderator ya. Kemudian keterangan lain di ini aja nanti kalau dibutuhkan. Nah, terus efek size. Nah, efek size-nya bisa macam-macam ya. Ini bisa proporsi. Terus proporsi biasa itu P ya. Nanti ada variansinya. Itu nanti ada variansnya itu P dikalikan 1 - P. Gitu. Nanti ada efek size yang kedua itu rata-rata. Siapa tahu rata gitu ya. Biasanya nanti kalau ada informasi kita tulis saja. Standar deviasi. Terus ada rata standarisasi, misalnya ada prepos ya. Tulisnya, terus nanti saya share ini harian. Banyaknya apa? Banyaknya ini. Kalau dibutuhkan ya, sampel, N kecil sampel, N besar populasi, terus yang terakhir korelasi. Terus di sini masih ada yang belum apa? Judul.
Tadi judulnya dimasukkan ya, nomor penelitian 1. Penelitinya penelitinya siapa? Nah, ini ada judul ada, tahun ada, jenis ada, negara mana gitu ya. Nah, N-nya kalau ada berapa orang, berapa kasus ada, proporsinya efek size gitu ya Mas ya. Gitu. Oke, dapat 1 ya. Oke, terima kasih ya. Dapat 1 kasus. Efek size-nya proporsi. Yang kasus kedua silahkan bisa share screen, kita membaca dulu cara membacanya. Artikel yang lain nggak apa-apa. Teman yang lain perolehannya apa? Boleh silahkan, hanya untuk contoh. Eksprim, Prof. Silahkan boleh share. Judulnya apa ya Mbak? Formatif vs sumatif ya. Itu ada 72 orang. Nah, itu ada N-nya 72 ya. Kemudian pretest posttest dites macam-macam. Hasilnya apa? Oh ya, findings when sample test indicate that the participant has positive attitude ya. Coba sekarang dari sini belum kelihatan belum kelihatan dengan jelas apanya ya. Coba ke method atau result. Method dulu terus ke result. Tujuh dua tahunnya 2016 ya, dimasuk-masukkan tadi. Keterangannya nanti ditambah umur 21 tahun atau keterangan. Terus ada 2 grup ya, sumatif dan formatif. Turun. Coba ada datanya kayak apa? Terus. Nah, stop ya di sini ya. Ini yang forma ada kalau mau ini berarti beda ya. Yang sumatif segini, yang formatif segini ya. Oke. Berarti kasusnya Mbak Des, nah mohon stop share dulu. Saya gantian share. Punya Mbak Des eh, nomor 2. Nah, pada kasus ini ada peneliti, ada judul dan lain-lain ya, sama ya. Ada N-nya, ada efek size proporsi enggak, rata enggak. Ya. Tetapi yang ada di sini
selisih ya. Nah, selisihnya berarti nanti ini dipisah. Insert. Kelompok eksperimen atau kelompok apa tadi? Kelompok satu, kelompok dua. Variansnya. Nah, nanti kalau kurang dikasih keterangan di sampingnya. Kelompok satu formatif gitu ya, Mas? Benar, Prof. Formatif. Formatif, Kelompok dua sumatif. sumatif. Gitu. Yang ada ini berarti ya. Ini baris kedua ya. Ada ini, ada ini. Bentar. Ada ini dimasukkan, ada ini gitu ya. Nah, kasusnya Mbak di sini. Oh ini kok ada. Ini kasusnya. Hmm. Ini salah ya. Gitu. Nah, oke, terima kasih Mbak Dis ya. Ada lagi teman lain coba yang dapat Sama-sama, Prof. korelasi ya. Contoh cara membacanya. Siapa tahu dapat korelasi. Monggo silakan. Izin, Prof. Monggo Mas Fitra udah dapat. Dapat, Prof. Silakan share Mas ya. Kita baca. Kalau Ini langsung means difference ya Mas. Ketemu ya Mas. eh, ini judul, Prof. Ya. Eh, means difference antara apa dan apa? Di sini kata kuncinya asesmen ini, Prof. Yang mau yang mau dianalisis. Asesmen dengan teknologinya. Oke ya. Kalau di abstraknya tidak ada angka, Prof. Tidak ada keterangan langsung ke itu ya. Di Ya, skimming terus dibaca ke
bab 3, bab 4. Langsung sampel, Prof. Mm-mm. Terus Itu di sini. nah itu nanti ditulis ya. Male dan female gitu ya. Kalau mau partisipannya male dan female Prof, ya. izin bertanya, Prof. Mumpung Mas Fitra menyampaikan. Jadi kalau misalnya di dalam artikel yang kita mau analisis itu, Prof, ada female dan male-nya, berarti diupayakan dicantumkan, Prof. Atau Iya, tergantung heeh. pertanyaan penelitian. Jadi kadang-kadang gini, yang satu tuh nemu bedanya Hmm. antar provinsi, yang satu nemu bedanya Ya, antar jenis ya, Prof. kelamin, gitu ditulis saja, Ya, diberi keterangan. oh, ya, Prof. Termasuk tadi apa jenis risetnya, apa respondennya. N yang satu 30 di SD, N yang satu 30 di SMP, atau di kolom bisa ditambahi jenjang. Jadi nanti kita Oke. boleh mengekspan kolom sendiri sesuai dengan yang ada. Gitu ya Mbak Mut. Hmm. Ya, Ada mungkin terima kasih, risetnya Prof. jenjang SMP, tambah Ya. jenjang Ya. berarti SMA gitu. Berarti kayak lebih nanti bisa meluaskan kita menulis ya, Prof. Misalnya mau comparing sih antara gendernya ataukah berdasarkan wilayah misalnya, Prof ya. Jadi Oh ya, sedetailnya eh, dicantumkan saja dulu. kalau ada pretest dan posttest, nah ya udah pretest tak posttest apa? Nanti kalau ada variabel kota, ada variabel jenis kelamin, ada variabel benua, nanti bisa dijadikan variabel moderator, Mbak. Jadi Ya, untuk mengejar baik, Prof. 5.000 kata. Kalau misalnya hanya nanti Iya, iya, apa Prof. rata doang, gitu tuh nanti ini Iya, sedikit satu halaman habis. iya, betul. Nah, terus nanti kalau masuk IJR gitu-gitu tuh di komen. Ini kok sederhana banget analisisnya. Biasanya diminta mengkomplekskan gitu. Jadi biasanya ditambahi dengan variabel moderator. Bisa jenis kelamin, bisa Ya. grade ya. Ini ada grade SD, SMP, SMA. Nanti ada beda apa enggak gitu ya. Mau disin lagi, Prof. Misalnya tadi, Prof, misalnya nih, yang saya temukan ada 12 artikel. Ternyata yang memberikan informasi tentang gendernya itu, Prof, hanya sekitar 6 artikel. Itu apa bisa, Prof, disajikan misalnya kalau untuk variabel moderatornya kita sajikan berdasarkan 6 itu tadi, Prof? Atau seperti Ya apa nanti masukannya, Prof? Kalau posisinya ya begitu. nanti ditemukan semua. Jadi kan bacanya nggak cuma itu, bacanya nanti 200 kan. Nah, Iya, kemudian yang Prof. ada informasi gendernya misalnya 100. Nah, ya udah yang dianalisis yang 100 saja. Oh, berarti benar-benar harus sama, Prof, ya, di semua semua artikel yang kita analisis ini Iya, betul. angka-angkanya. Nah, kita hanya nge-grab Ya, informasi. Kalau nggak ada ya nggak bisa cerita kan, gitu ya. Nanti ya, kalau Prof, betul. nggak ada diceritakan jadi fitnah. Ya, Prof. Makasih, Prof. Oke, ya gitu. Nah, gitu ya, Mas. Coba data yang di bawah ada apa? Oh, kok langsung ini ya? Kok langsung T ya? Datanya coba. Oh ya ini. Ini Mas, pretest posttest ada nih. Alhamdulillah. Pretest posttest ada. Kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yang dapat perlakuan apa, kelompok kontrol dapat perlakuan apa. Gitu ya. Ini bisa dipecah jadi dua dua riset ya, Mas Mbak gitu. Misalnya kelompok eksperimen itu kan yang pakai kurikulum merdeka atau pakai pembelajaran berbasis masalah. Yang kelompok kontrol pakai M5 atau pembelajaran saintifik. Nanti bisa dituliskan eh, penelitian 4 Zhang bla 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 sih. Judulnya sama sama bawahnya. Yang atas keterangannya penelitian menggunakan pembelajaran berbasis project yang kita tuliskan data eksperimennya,
penelitian selanjutnya nomor 4 eh, menggunakan metode M5 gitu. Pre, pre-nya sekian, post-nya sekian, N-nya sekian gitu. Jadi satu riset bisa dipecah jadi dua kalau di riset tersebut ada beberapa informasi gitu ya. Ini ada pretest, ada posttest. Nah, oke Mas, terima kasih Mas, eh, Mas Fitra ya. Izin satu lagi Bu. Boleh ya. Tak ini dulu sebentar, tak tak cekin dulu. Tak nanti balik lagi ke Mas Fitra nggak apa-apa. Ke saya Aja, dulu. Ya. ya, Prof. Nah, terus balik ke saya lagi. Di sini ke form tabulasi ya. Nah, di sini yang penelitian 3, yang itu kan tadi adanya prepos ya. 34 ya, misalnya 34. Ini diberi keterangan dulu, saya kasih kuning, saya kasih hijau. Nah, yang ini keterangan pembelajaran apa tadi, misalnya berbasis proyek, kelompok eksperimen ya, kelompok eksperimen. Pembelajaran M5 misalnya, kelompok kontrol. Terus tadi ada prepos ya Mas tadi ya. Nah, yang ini Ada. yang dimasukkan Mas Fitra. Ini ya, benar ya. Nah, Prof. jadi satu tembak dua burung kena. Karena ada dua metode bejo kalau seperti ini. Beruntung ya. Oke ya. Saya stop share. Eh, terus ke Mas Fitra lagi punya artikel yang lain. Silahkan. Ke judul dulu. Oke, adaptive assessment ya. Ya, Abstraknya, tujuannya apa? di abstraknya juga tidak ada angka, Prof. Jelas ya. Ya, Hanya menggunakan CAT. Ada eksperimen. Oke, lihat datanya. Itu sama ya. Eksperimen. Itu next sama prefnya apa ya? Kalau itu ada N ya. Ada N, ada GM itu rata-rata ya. GSD apa? Mungkin rata sama standar deviasi mungkin, Mas. ya, Prof. Nanti dibaca di dalamnya ya. Ya, Nah, itu ada eksperimen grup A, grup B. Nah, itu malah 3. Nah, kontrolnya apa gitu. Bisa bisa dijadikan riset 41, 42, 43 gitu ya. Tapi ini kayaknya rata-rata deh atau apa ya. Dibaca dulu komplit. Itu Prof di sampingnya itu Prof geometri apa tadi? Yang paragraf di sebelah sisi kiri Prof ada keterangannya. Oh, Geometric mean Prof, GM. oh berarti Geometric mean. rata. Rata ya. Iya Prof. Kalau GSD Ratanya apa? Prof. Geometric standard deviation. Oh, berarti standar deviasinya ya. SD-nya Prof. Iya, iya. Oke. Sekarang balik lagi ke saya. Terima kasih Mas. Nah, dapat kasus yang lain. Hmm. Kasus yang terakhir yang baru saja eh, nomor 5. Kasih warna apa?
biru. Ya. Judul ada, tahun ada, dan seterusnya. N-nya ada. Nah, proporsi nggak ada, tetapi yang ada rata-rata sama standar deviasi. Berarti yang ada ini ya, kuning 2 ya. Gitu ya. Kalau yang ini tadi yang isi ini yang isi ini, gitu ya. Yang atas yang isi proporsi, yang ini yang isi rata, gitu ya. Alhamdulillah dapat kasus banyak. Ada yang nemu korelasi teman-teman? Mas Fitra, alhamdulillah, matur nuwun mengisi beberapa kasus. Yang dapat korelasi, langsung untuk contoh aja. Saya, Prof. Coba Mas Asif ya, silakan Mas Asif. Kalau yang sudah Ya asik gini ya, ternyata hanya mencermati 5 artikel sudah 1 jam ya. Itu aja kita bacanya hanya sekilas. Coba kalau bacanya beneran ya. Oke, efek dari kecerdasan adversity ya. Udah. This research investigate the effect of adversity question on students' achievement. The study conducted through online survey 218 partisipan. N-nya 218 senior high school smart PLS. Oke. Nggak tahu ini ada datanya apa nggak. Coba turun Mas. Ke bab 3 atau bab 4. Result atau metode. Metode atau result. Pada tidak ada datanya. Turun-turun coba. Siapa tahu ada ini. Validitas konvergen. Cuma loading faktor. Validitas konstrak. Oh ini korelasi Mas. Ini korelasi ya. Yang dimaui misalnya korelasi antara tapi ini adversity quotient dengan adversity quotient kok 0,7. Ini keliru Mas. Harusnya di sini 1 ini. Adversity dengan adversity 1. Student achievement dengan student motivation dengan student motivation 1 juga harusnya ya. Ya, monggo nanti dicek ini matriks apa ya. Kemudian misalnya kita ambil adversity quotient sama student motivation gitu ya. Oke. Terima kasih. Nah, sudah share screen. Terus saya masukkan di sini yang riset ke-5. Yang putih lagi ya. Riset ke-6. Monisan belum tampil. Oh ya, siap. Lupa, Mbak. Oke. 6, judul dan lain-lain ada. Nah, kita masuk ke sini. Korelasi antara sini ya. Berarti yang isi yang kuning ya, Mas ya. Yang kuning ini. Korelasi gitu ya, Mas. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya, nah, dari membaca yang terkait dengan macam-macam tadi, misalkan kita ambil kata kunci, tapi biasanya mengerucut kok. Kita ambil kata kunci, misal pembelajaran inovatif. Nah, nanti pembelajaran inovatif itu mungkin hanya ada eh, proporsi rata-rata pretas postas sama 2 kelompok, tidak ada korelasi. Tetapi kalau ada korelasi, biasanya nanti ada tambahan 2 kelompok, varians dan kelompok 1 dan kelompok 2. Biasanya begitu, biasanya. Ada juga kalau memang kita langsung ambil korelasi, ya memang mengerucut kalau dapat banyak. Gitu. Kemudian cara menentukan riset kita nanti seperti apa?
eh, itu ini dengan yang terbanyak. Jadi contohnya Mas Asif sudah membaca berapa? Misalnya Mas Asif menemukan 500, yang ada datanya 300. Dari 300 yang ada datanya itu nanti yang eh, make proporsi ada sekian sekian gitu ya. Kemudian nanti yang pakai rata dan standar deviasi nanti ada sekian. Yang pakai prepos nanti ada sekian. Yang pakai kelompok 1, kelompok 2 ada sekian riset. Yang pakai korelasi nanti ada sekian riset. Nanti dipilih yang terbanyak untuk dilakukan analisis meta gitu. Jadi kita tidak bisa dari awal menentukan judul. Pokoknya aku maunya korelasi, nggak bisa. Nah, jadi kita harus mencari dulu yang kira-kira apa, yang kira-kira di sini banyak gitu ya, baru ini. Bu, kalau misalnya nemu banyak semua gimana? Alhamdulillah bejo. Jadi nanti Mas-mas Mbak-mbak bisa membuat 3 artikel. Seperti Mas Janu. Mas Janu dapat 3. Jadi Mas Janu mencari pembelajaran dengan STEM. Nah, ternyata dapatnya itu eh, rata dan standar deviasi, kemudian pretest dan posttest, kemudian yang ketiga eh, kelompok 1 dan kelompok 2 yang pakai STEM dan yang tidak. Nah, jadi dari apa? Dari satu nge-search kemudian dibaca semua, Mas Janu kira-kira dapat 300. Dari 300 itu Mas Janu mengelompokkan menjadi biru, orange sama abu-abu ya. Sehingga Mas Janu bisa dapat artikel 3 yang disetor sama saya 1, yang disetor buat apa pekerjaan di kantornya 1, yang 1 baru aja publish dengan teman-temannya. Jadi seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi terkait dengan topik tertentu dibaca dulu semua, kemudian sebanyak-banyaknya dipetakan gitu. Jadi tidak bisa, oh saya pokoknya pinginnya mau korelasi. Nah, pokoknya pinginnya mau rata nggak bisa. Jadi kita hanya memetakan yang ada. Ibarat ke pasar, mau belinya itu apa ya? Belinya itu rambutan. Nah, sekarang rambutan udah nggak musim, adanya susah ya. Yang ngidam rambutan ya, susah. Sekarang sudah susah ya. Sekarang gantinya itu ganti musim apa? Manggis sama musim durian ya, gitu. Cukup jelas ya teman-teman? Izin tanya, Prof. Oke, monggo Mas Elfran. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan, Prof. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi, khususnya untuk apa namanya, untuk melakukan analisis meta ya. Eh, Berarti apakah kita melakukan analisis meta itu efek size-nya harus sama. Misalnya kalau dia proporsi berarti proporsi ya Prof ya. Kemudian kalau dia korelasi berarti korelasi itu saja yang akan dianalisis. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, terkait dengan judul, apakah judulnya itu nanti menyertakan nama efek size-nya atau seperti apa itu nanti Prof? Mungkin demikian Prof. Terima kasih. Oke. Ntar aja Pak itu nanti ada bahasan khusus. Sabar ya. Yang penting ada datanya dulu. Iya, iya baik. Kalau Kalau yang judul satu, Prof, yang untuk dalam kita melakukan satu analisis, mungkin saya tidak tidak ingat tadi ya. Berarti efek size-nya itu adalah hanya bisa dilakukan untuk meta analisis itu pada efek size tertentu ya.
Seperti misalnya kalau Iya, dia betul. proporsi, kalau dia korelasi hanya korelasi saja. Betul, Nah, tidak boleh dicampur. Meskipun nanti oh, pada akhirnya bisa dihitung bisa, tapi kan nggak ada maknanya. Masa korelasi dicampur sama rata-rata nggak ada maknanya. Kemarin ada mahasiswa yang publish kebetulan sama pejabat gitu ya. Analisisnya seperti itu, korelasi dicampur sama rata dicampur ini ya. Eh, Bu, ini kan sudah diterbitkan di Sinta 2 lah, tapi kalau salah konsep masa mau ditiru ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita baik, baik Prof. kita Terima kasih Prof. hanya setia satu pada satu efek size saja. Kalau nanti ada beberapa efek size, ditulis saja jadi artikel tersendiri. Ya bisa saja nanti yang satu yang rata-rata kan sederhana jadi proceeding. Yang agak kompleks, pretest post-test, ada korelasi nanti di artikel jurnal gitu. Jadi paling tidak kalau metaninya benar banyak, nah bisa beberapa artikel gitu dari satu pekerjaan seperti yang tadi saya ceritakan Mas Janu tadi ya. Baik Prof. Terima kasih Prof. Gitu ya Mas ya. Oke, Ya. sami-sami. Mbak Nuryani ada gambaran ini efek size-nya ya. Jadi Prof, nanti saya coba lagi Prof. Soalnya kemarin itu kan saya juga apa ini Prof atau mungkin saya share gitu Prof satu artikel gitu mungkin Oke, terkait dengan coba. pengembangan instrumen gitu. Gini, coba sekarang kata kuncinya Mbak, jangan mencari pengembangan instrumen. Kata Karakter ngoten kunci lho. kan kalau misalnya untuk analisis meta itu biasanya ya itu tadi ya terkait dengan rata-rata prestasi atau gini atau misalnya ya eh, dampak karakter terhadap prestasi, monggo bisa. Jangan pengembangan instrumen. Kalau pengembangan instrumen dapatnya gitu-gitu aja. Ya Kalau Prof nanti karena ya memang riset yang terkait dengan disertasinya itu pengembangan instrumen. Tetapi, nah kita kan tidak harus persis ya, gitu hanya yang nyerempet-nyerempet. Jadi pengembangan instrumen untuk meningkatkan kemampuan literasi, gitu ya misalnya. Yang diambil ya kemampuan literasinya, jangan pengembangan instrumennya. Coba silakan Mbak Nuriani. Prof. Ini Prof. Kemarin itu sebenarnya untuk yang 74 artikel itu sudah saya dapatkan semua. Cuman ya itu tadi jadi saya itu masih itu Prof masih terkait dengan bayangan saya itu eh, kalau nggak reliabilitas ya validitas nggak tahu. Jadi sudah saya tentukan di awal Ya itu kan jadi tadi sudah disampaikan jadi nggak bisa jadi kan? nggak Ya bisa. bisa Oke, toh. Prof. Ya coba turun. Nah ini tujuannya dulu. Ini juga masih koefisien reliabilitas sayang. Iya Prof. Sekarang insya Allah mungkin berarti ini jelas nggak bisa nih Prof. Maksudnya Oke, nanti nggak saya jelas. Coba insya Allah sekarang nggak. diyakinkan. Nah, teman-teman yang belum yakin dengan yang dikerjakan, tolong, nah sekarang kerja aja dulu ya. Misalnya Mbak Nuryani, coba disebutkan judul risetnya apa, judul disertasinya. Izin Prof. Termute Mbak Nur. Oke. Pengembangan instrumen karakter profil pelajar Pancasila pada SMK, pada mata pelajaran matematika SMK berdasar ajaran taman siswa. Eh, ulang. Saya belum dapat variabel terikatnya. Pengembangan Mm-mm. instrumen karakter profil karakter pelajar Pancasila
ada mata pelajaran matematika SMK berdasar ajaran taman siswa. Oke, nah biasanya yang ditingkatkan di situ prestasi ya. Kalau karakter dan prestasi berarti. Nah, coba bisa di search apa ya Pembelajaran karakter. karakternya mungkin ya, Prof. Iya, tapi karakter susah ya. Iya sih, Prof. Iya, Prof, kalau karakter susah. Malah munculnya itu kalau karakter itu karakter huruf itu loh, Prof. Jadi saya baca itu kok malah kalau karakter Hmm, itu. Jadi mungkin kalau misalkan saya ambil ke bernalar kritis kan di pelajar Pancasila itu kan ada bernalar kritis, akhlak mulia gitu mungkin bisa ya nggih, Prof, malahan, Prof. oke, atau malah ini aja eh, kemampuan penalaran ya. Kemudian pembelajaran dalam profil pelajar Pancasila kan berbasis proyek ya. Jadi Mbak Nuryani bisa bisa misalnya coba diketik dulu atau ditulis dampak pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran matematika. Kata kunci pencarian nanti project based learning sama mathematics sama mathematics reasoning. Coba cari salah satu. Nah, project based learning, jangan project mathematics. Project based learning in mathematics education atau Ini, Prof. ya. Itu ada pembelajaran berbasis proyeknya enggak?
nggak ada datanya, nggak bisa dipakai. Iya, nggak ada ini, Prof. Coba balik lagi cari yang project based learning, coba. Project Oke, based Prof. learning, mathematics education. Ada datanya enggak? Itu 126 orang itu ada ini ya, sudah. Tapi kok gitu ya analisisnya? Tapi di bawah Ini ada, Prof. coba lihat. Ini. Coba naik lagi. Naik lagi yang Terlalu sederhana. terlalu sederhana, Mbak. Oke. Nanti saya cari nggak apa, Prof. Insya Allah udah. Cari lagi ya. Oke, Insya Allah udah sudah ada mulai gambaran paham. ya. Oke, soalnya Oke. tadi tuh saya masih sudah menentukan kata kunci akses validitas sama realitas. Jadi kayak otak saya itu udah terkunci ke sana itu loh, Bro. Insya Allah Oke, sudah ada sudah gambaran, Bro. terbuka ya. Oke. Sampun. Oke, alhamdulillah. Oke. Teman-teman, nah kita belum jadi lanjut, masih berkutat di sini, tapi nggak apa-apa ya. Makin jelas, makin gamblang ya. Ada pertanyaan lagi terkait dengan yang harus dicari ya. Saya share dulu ya hasil Boleh ini, tanya, hasil Prof? kuliahnya. Mungkin, Prof. Sebentar, ya oke, sebentar tak share dulu hasil kerjanya. Kita namanya apa? Meta analisis. Oh ya, tabulasinya bisa ditambahi teman-teman. Saya share dulu sebelum di-share ya. Saya tambahi. Nah, kadang-kadang skalanya itu beda-beda. Tadi mana nih? Ini. Nah, yang rata standar deviasi itu ada masih ada informasi insert. Insert. Maksimum minimum ya. Efek size berdasarkan warnanya sih. Nah, ini efek size semua, tapi nanti ada beda-beda jenisnya berdasarkan warnanya. Merge. Mana merge? Gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kemampuan bahasa Inggris nanti ada yang pakai nol skala minimum ini minimum 0, maksimum 100, ada yang minimum 0, maksimum 10, ada yang 370, 677, ada yang 0 200, ada yang 200 400. Nah, nanti beda-beda ya. Jadi kalau ada informasinya ini. Sip, ya. Saya share di sini.
Oke. Sambil menunggu sampai paketnya, monggo yang bertanya tadi 2 orang kayaknya tadi. Silakan, Izin Prof, eh, Mbak mohon Diana, monggo. izin share screen artikelnya Prof. Kalau Ya, Mbak. artikel ini gimana ya? Ini Prof. Ya, perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Ya, Ini ada 210, 135 laki-laki, 75 perempuan. Oke, sekarang ke deskriptif, kuantitatifnya, ke hasil. Ini frekuensi. Terus turun lagi. Eh, Yang rata-rata standar ini deviasi, Prof. ada. Ini Kronba, ini male itu means reliability. ya. Ini means. Ya, Ini 4,05 standar deviasi. Tapi nanti dibaca di atas, minnya 4,05 itu minimum berapa, maksimum berapa gitu ya. Perlu info itu. ya Prof. Oke, ini bisa bisa dilihat dari apa, means difference, bisa dari sisi laki-laki sendiri, perempuan sendiri bisa. Gitu Mbak ya. Oh ya Prof. Masih ada nih Prof. Ada korelasi juga. Oh ya, yang mau di ini yang mana? Eh, apakah nanti motivasi itu ada kaitannya dengan self awareness? Ternyata enggak. Tetapi motivasi ada terkait dengan self management. Masuk akal ya? Ya, Itu gitu. Monggo nanti yang dibutuhkan di itu, yang dibutuhkan diambil. Ya. jadi ini datanya dicentang aja dulu Prof gitu ya semua. Iya betul. Nah, diambilin dulu, di grab dulu yang mungkin. Iya. Nah, oke, Prof. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi yang mau share? Boleh bertanya, Prof? Monggo Mas Amran. Iya, Prof. Terima kasih, Prof, atas kesempatannya. Jadi, begini, Prof. Ini kan yang saya cari artikel itu yang berkaitan dengan disertasi saya, di mana disertasinya itu tentang evaluasi kurikulum, Prof. Evaluasi Mhm. kurikulum yang dikaitkan dengan pembelajaran matematika, seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya juga sudah saya konsultasikan ke Pak Rizky kemarin minggu lalu. Jadi saya diarahkan untuk mencari artikel yang berkaitan dengan, karena saya ditanya apanya kira-kira di kurikulum itu yang dievaluasi. Kemudian saya merujuk ke apa namanya, mengambil salah satu model pembelajaran di kurikulum Merdeka yaitu uh, Project Based Learning. Nah, kemudian saya tetapkan itu sebagai keyword dan saya butuh tadi Prof. Ferry menyinggung ada namanya dia berusaha mencari variabel terikat. Nah, itu yang saya lakukan juga minggu lalu. Kemudian saya tetapkan variabel terikatnya ini tetap berkaitan dengan disertasi di kualitas pembelajaran
saya arahkan ke hasil belajar, Prof. Nah, jadi keywordnya saya itu kemarin pada saat mencari di laman Scopus itu adalah project based learning dengan outcome apa namanya hasil belajar begitu, Prof. Learning outcome-nya. Nah, saya mendapatkan, Prof, itu dari pencarian sepanjang masa, saya tidak batasi tahunnya. Saya cuma mendapatkan 39 artikel, Prof, dokumen 39 artikel yang berhasil saya download itu 13, yang berhasil saya download 13 artikel, dan saya melihat 13 artikel itu secara sekilas itu sepertinya saya masih menggunakan sepertinya, Prof, karena saya baca sekilas. Sepertinya data-data yang saya butuhkan untuk analisis meta itu sudah saya dapatkan meskipun masih beragam dan sudah saya apa namanya belum sempurna saya tabulasi, Prof. Nah, saya berpikir rasa-rasanya kalau misalkan saya mau metakan itu analisiskan sepertinya tidak cukup, Prof, dengan 13 artikel itu. Nah, kemudian saya coba-coba bereksperimen, coba-coba pencari apa namanya, melakukan pencarian. Saya hilangkan, Prof, ininya. Saya pakai di lamannya Eric, Prof. Masih project based learning, tetapi dengan menggunakan kata kunci yang sama. Project based learning dikaitkan dengan learning outcome-nya, hasil belajar. Justru saya tidak dapatkan di sana, Prof, di lamannya Eric. 0 dokumen yang tertera. Nah, pas saya hilangkan itu eh, hasil apa namanya hasil belajar, learning outcome-nya itu banyak, Prof, sampai puluhan ribu saya dapatkan. Nah, yang saya mau tanyakan, Prof, di sini adalah apakah dalam melakukan pencarian itu kita boleh mengabaikan dulu parabelnya. Dalam artian contoh kayak tadi, saya abaikan parabel terikatnya. Padahal tadi Prof itu kan berusaha mencari artikel, kayak Mbak Nur itu berusaha mencari artikel yang memuat parabel terikat. Nah, apakah boleh seperti itu, Prof? Nah, kalau seandainya boleh, artinya kan akan banyak yang saya dapatkan. Nah, dari misalkan setelah saya mendapatkan beberapa artikel, kalau seandainya parabel terikatnya itu bermacam-macam, lalu bagaimana caranya mengklasifikasi per parabel terikat itu yang akan saya ambil. Itu saja, Prof. Mohon Oke, arahannya. terima Terima kasih kasih. ya. Ceritanya panjang, pertanyaannya di last last Ya, sentence ya. Ya, oke, Prof. nanti bisa dipadatkan, jadi kita bisa hemat waktu ya. Eh, Boleh, monggo silahkan. Kata kuncinya problem based learning misalnya atau project based learning, kemudian nanti dibaca semua di Petani silahkan. Saya yakin lebih dari 300 kok, Mas. Kemarin kami menggunakan pembelajaran berbasis project itu ada 300-an yang bisa kita gunakan. Dicoba lagi ya. Baik, Prof. Gitu, Mas. Oke, silahkan, Mas. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi? Ampun, bro, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Ternyata belum bisa nambah materi. Nah, nggak apa-apa. Asal sakit cucu. Jangan gerak-gerak. Ini Ini sangat kucing saya mencerahkan, Bro. mainan, ngapunten ya. Sangat mencerahkan, Bro. Oh, nggih, nggih, terima kasih, nggih. Jadi monggo nanti baca lagi beberapa gitu ya. Silahkan ya. Eh, terus PR monggo nanti mencari lagi 5 pekan depan setoran seperti ini. Paling tidak sudah ada yang dimasukkan ke tabel-tabel ya. Insya Allah. Oke, nggih, oke, nggih. Terima Prof, kasih untuk hari ini mu- ya. Monggo Mbak Mut. mungkin sekalian, baiknya mungkin FVC ini sekalian diinput datanya, Prof ya. Misalnya tadi ada Boleh, gender, ya. Ha, ha. jadi sekalian bukan centang tapi langsung cantumin aja biar efektif. Betul. Ha. Tadi saya centang itu karena saya ogah masukkan.
Iya, Prof. Siap. Ya kalau jenengan dimasuk-masukkan. Nah, kalau apa centang itu biar gampang kan tadi harus 0,2 kan jenengan bisa masa Saya cukup kira itu harus pemanasan dikasih dulu, Prof. tahu. Centang-centang. Kita enggak nyentang-nyentang, tapi langsung input bilangannya nggih. Tadi contoh yang pertama N60 langsung dimasukkan N60 gitu ya Mbak ya. Rata-ratanya 0, berapa dimasukkan gitu. Gitu ya Mbak Mut ya. Oke, 5. Monggo latihan dulu pemanasan. Nah, pemanasan memasukkan 5 artikel ke dalam tabel. Nah, tentu saja dapat artikel 5 itu bisa saja membacanya 25 karena belum tentu satu artikel itu ada bilangannya yang bisa dimasukkan ya. Nah, itu Ya, betul, Prof. nah, namanya resiko metani kan begitu. Gitu. Ya, kita resiko ya sudah, nggak apa-apa kita terima nama mata kuliahnya analisis meta ya harus metani ya gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Nah, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan.